Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia yang beranggotakan Zahratun-Nisa, Zainal Arifin, Zakia Fahrunisa, dan Zulfa Khairunimah. Berikut ini adalah penjelasannya. Sebelum kita belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, maka kita harus tahu dulu teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi, kalau kita bicara tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia, itu nggak bisa lepas dari yang namanya beberapa teori agama Islam masuk ke Indonesia. Dimulai dari daerah pesisir, pantai, kemudian diteruskan ke daerah pedalaman oleh para ulama atau penyebar ajaran Islam. Mengenai kapan Islam masuk ke Indonesia dan siapa pembawanya, terdapat beberapa teori yang mendukungnya. Untuk lebih jelasnya, ada ilustrasi atau 3 pandangan yang mengemukakan tentang adanya teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia menurut seorang sejarawan yaitu Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya menemukan bahwa masuknya Islam di Indonesia terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia. Teori tersebut memberikan jawaban tentang permasalahan waktu masuknya Islam ke Indonesia, asal negara, dan tentang pelaku penyebar atau pembawa agama Islam ke Nusantara. Sekarang mari kita bahas satu persatu tentang teori-teori tersebut. Yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Pembawaannya berasal dari Gujarat, yaitu daerah Kombay yang ada di India. Dasar teori ini itu adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Hubungan dagang di Indonesia dengan India telah lama menjadi jalur Indonesia, Kombay, Timur Tengah, dan Eropa. Teori ini juga diperkuat yaitu dengan adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yang bernama Malik al-Asalah tahun 1297 Masehi yang mempunyai corak Gujarat. Pendukung teori Gujarat antara lain seperti tokoh bernama Sunak Harkins, kemudian W.F. Sturtheim, kemudian juga ada pendeta Bernard H.M. Fleck. Para ahli itu mendukung teori Gujarat lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Marco Polo menceritakan bahwa di Perlak juga banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Nah, terus sekarang kita menuju dari teori Gujarat ke teori kedua, yaitu teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama seperti teori Gujarat. Teori Mekah itu berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau tempatnya juga ada dari Mesir. Dasar teori ini yaitu pada abad ke-7 tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau perkampungan Arab yang dikenal sebagai Pekojan, dan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak pada abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran madhab Syafi'i. Pengaruh madhab Syafi'i terbesar pada abad itu adalah Mesir dan Mekah. Nah, sedangkan Gujarat India adalah menganut madhab Hanafi. Sehingga kalau melihat dari gelar-gelar raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang berasal dari Mesir, maka pendukung teori Mekah ini adalah cocok karena dia menggunakan madhab Syafi'i yang ada di Mesir. Pendukung teori Mekah adalah seperti Hamka, kemudian Van Laur, kemudian juga Dewi Arnold. Para ahli yang mendukung teori menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya agama Islam di Indonesia terjadi jauh sebelum abad ke-13, yaitu tepatnya pada abad ke-7. Yang berperan besar terhadap proses penyebaran dari masuknya agama Islam ke Indonesia adalah bangsa Arab itu sendiri. Nah, setelah kita membahas tentang teori Gujarat dan teori Mekah, maka teori yang ketiga adalah teori Persia.
Teori Persia berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawaannya berasal dari Persia atau Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia. Seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dijunjung dan sangat dihormati oleh orang Syiah Islam yang ada di Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut ternyata juga ada yang dikenal dengan upacara tabuik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Halal, juga merupakan pendukung dari adanya dasar dari Persia. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat juga merupakan dasar dari adanya teori Persia. Ini buktinya apa? Dari teori Persia yaitu ditemukan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 yang ada di Gresik. Terus juga ada perkampungan-perkampungan Islam yang ada di Leran, Gresik. Leran adalah nama salah satu pendukung, yaitu ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 yang ada di Gresik. Leran adalah nama salah satu pendukung. Teori ini salah satu bukti daerah Leran, yaitu adanya dari makam Maulana Malik Ibrahim pendukung dari teori. Teori Persia ini yaitu seperti ada yang namanya Umar Husain, Umar Amir Husain, kemudian juga ada Husain Jaya di Ningrat. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang 3 teori masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Jadi dapat disimpulkan adanya ketiga teori tersebut pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahan. Maka dari itu, berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangan pada abad ke-13. Sebagai pemegang peranan penting dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Gujarat atau India. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arifin. Tadi telah diterangkan oleh Mbak Zulfa mengenai masuknya Islam di Indonesia, dan sekarang saya akan membahas tentang berkembangnya Islam di Indonesia. Telah saya kumpulkan dari artikel-artikel yang telah saya baca, terdapat 7 saluran dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah saluran perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga dakwah, yang keempat pendidikan, yang kelima seni dan budaya, yang keenam tasawuf, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah politik. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu saluran perdagangan. Di antara saluran perkembangan Islam di Indonesia, pada taraf permulaannya ialah melalui perdagangan. Dikarenakan letak geografis wilayah Indonesia yang strategis, memudahkan bagi para pedagang Islam baik dari Gujarat, Persia maupun Arab datang ke kepulauan Indonesia. Selain untuk berniaga, sebagian juga membentuk perkampungan Muslim yang kemudian menjadi fondasi utama saluran Islamisasi di Indonesia. Perkampungan Muslim pada masa itu dapat ditemukan pada wilayah-wilayah seperti pesisir pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan Jakarta Utara. Yang kedua, saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran Islamisasi yang paling memudahkan, dikarenakan kondisi ekonomi perdagangan Muslim yang datang ke wilayah Nusantara pada masa itu dengan hasil perdagangannya memiliki perekonomian yang lebih baik, sehingga banyak wanita pribumi yang tertarik untuk dinikahi oleh para pedagang Muslim. Karena syarat untuk menikah dengan agama Islam adalah suami istri harus saling memeluk agama Islam, maka dari itu banyaklah di antara wanita pribumi yang kemudian memeluk agama Islam. Dari pasangan-pasangan ini terlahir anak-anak generasi Islam yang berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sangat baik pula pengaruhnya bila generasi tersebut terlahir dari kaum bangsawan atau pemimpin daerah. Maka kemungkinan besarnya
adalah rakyatnya juga kemudian tertarik pada untuk masuk Islam. Banyak contoh yang dapat dikemukakan mengenai proses Islamisasi melalui perkawinan, antara lain sebagai berikut. 1. Perkawinan Putri Campa dengan Raja Brawijaya yang melahirkan Raden Patah. Yang kedua, perkawinan Rara Santang atau Putri Prabu Siliwangi dengan Syarif Abdullah melahirkan Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, perkawinan Putri Blambangan dengan Maulana Ishak mempunyai seorang putra bernama Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri dan sebagainya. Yang ketiga, saluran dakwah. Melalui saluran dakwah, proses Islamisasi juga berkembang di Indonesia. Banyak motivasi menyebarkan ajaran Islam dengan cara berdakwah. Salah satunya seperti yang diketahui bahwa dalam ajaran agama Islam, setiap muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah atau menyampaikan risalah kebenaran kepada orang-orang yang belum mendapatkan pencerahan atau belum sampai kebenaran kepadanya. Karena itu, tidak sedikit di antara para pedagang muslim atau orang yang sudah lebih dahulu memeluk Islam mendakwahkan agama yang dianutnya kepada masyarakat. Bahkan ada pula yang melakukan pembinaan secara intensif seperti yang dilakukan Wali Songo di Pulau Jawa. Yang keempat, saluran masuknya Islam di Indonesia atau saluran Islamisasi di Indonesia yang selanjutnya adalah dilakukan melalui jalur pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya pesantren-pesantren di Jawa pada masa silam. Islam ingin bisa masuk melalui berbagai saluran. Jika dengan pendidikan sasaran Islam adalah selain kaum awam yang masih muda atau usia remaja, bisa juga ke yang tidak muda lagi, seperti masyarakat sekitar. Tetapi jika penyebaran melalui saluran ini, biasanya target sasaran adalah kaum pelajar muda. Contohnya adalah seperti Kerajaan Demak. Sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, terbukti telah menjadi pusat pendidikan Islam. Para santri dan seluruh penjuru Nusantara menimba ilmu Islam di pesantren-pesantren Demak untuk kemudian menyebarkan ilmu tersebut di daerah asalnya masing-masing. Dan masih banyak pesantren-pesantren atau pondok pada masa itu yang menjadi tempat penyebaran agama Islam. Yang kelima adalah melalui jalur seni budaya. Melalui saluran seni budaya banyak dilakukan oleh para ulama pada masa penyebaran awal syiar Islam. Metode ini merupakan salah satu metode yang penerapannya tidak terlalu sulit karena bisa melalui musik atau lagu. Agar memberi pandangan pada masyarakat awam bahwasanya Islam memiliki tingkat kebudayaan yang tinggi. Melalui saluran ini, Islam disampaikan lewat media seni budaya seperti yang pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga melalui pertunjukan wayang kulit, Sunan Bonang dan Sunan Derajat melalui kesenian gamelan dan lagu, dan yang Sunan Kudus lewat cerita pendek beresensi filsafat Islam. Yang keenam, saluran selanjutnya adalah melalui tasawuf. Masih bertanya atau masih besarnya pengaruh dari agama Hindu-Buddha pada kondisi masyarakat Nusantara di awal penyebaran Islam menimbulkan keinginan para ulama untuk menggabungkan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama yang lebih dulu dianutnya lewat jalur tasawuf. Tasawuf adalah metode penyampaian syiar Islam lewat pendekatan kehidupan sehari-hari dan mengantarkan pemahaman Islam berdasarkan logika dan pemikiran. Pengaruh ajaran tasawuf telah ada pada ajaran Islam yang masuk melalui Gujarat atau India. Dengan pengaruh ini, masyarakat Indonesia yang awalnya memeluk agama Hindu menjadi lebih mudah memahami dan menerima ajaran Islam. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah saluran politik. Islam ingin menyentuh masyarakat dari berbagai sisi lapisan masyarakat, sehingga saluran Islamisasi di Indonesia juga dilakukan lewat jalur politik. Contoh penerapan saluran ini misalnya terjadi pada kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan.
Kerajaan-kerajaan yang awalnya bercorak Hindu-Buddha ditaklukkan untuk kemudian dibentuk menjadi kerajaan Islam. Keinginan untuk merubah tatanan pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia menjadi kerajaan Islam adalah peran penting yang sangat menyumbang bagi pertumbuhan Islam di Indonesia. Dengan adanya pemerintahan yang bergerak dengan syariat Islam, diharapkan mampu membawa struktur masyarakat yang dipimpin juga memeluk ajaran agama Islam yang telah dianut oleh kerajaan Islam yang terbentuk pada saat itu. Sekian dari saya. Saya Zakia Farunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam yang meluas di seluruh kawasan Indonesia berimbas pada corak pemerintahan. Perlahan satu persatu kerajaan Islam berdiri serta menggantikan kerajaan Buddha dan Hindu. Sejalan dengan peta penyebaran agama Islam yang mengikuti alur perdagangan di sepanjang pesisir pantai, maka kerajaan-kerajaan Islam pun berawal dari kota-kota pelabuhan di Indonesia. Langsung saja yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kesultanan Samudra Pasai juga dikenal dengan Samudra. Pasai atau Samudra Darussalam merupakan kerajaan Islam yang terletak di pantai utara Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Malik As-Soleh pada tahun 1267 Masehi dan berakhir pada tahun 1521 yang dikuasai oleh Portugis. Raja pertama bernama Sultan Malik As-Soleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi, kemudian dilanjutkan pemerintahnya oleh Sultan Malik Az-Zoir. Sebagai sebuah kerajaan, Raja silih berganti memerintah di Samudra Pasai. Raja-raja yang pernah memerintah di Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Soleh, Malik Az-Zoir I, dan Malik Az-Zoir II. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai memiliki armada laut yang kuat, sehingga para pedagang merasa aman singgah dan berdagang di sekitar Samudra Pasai. Namun, setelah muncul Kerajaan Malaka, Samudra Pasai mulai memudar pada tahun 1522. Samudra Pasai diduduki oleh Portugis. Keberadaan Samudra Pasai sebagai kerajaan maritim digantikan oleh Kerajaan Aceh yang muncul kemudian. Seseorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta, sempat mengunjungi Pasai pada tahun 1346. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terjadi pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zoir. Kerajaan ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Kondisi pelabuhan dipenuhi dengan para pedagang dari berbagai penjuru dunia seperti Asia, Eropa, Cina, bahkan Afrika. Kejayaan Samudra Pasai diperoleh dari hasil penggabungan beberapa kerajaan kecil di sekitar daerah tersebut. Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah berdirinya Kerajaan Malaka pada abad ke-15 karena para pedagang Islam mulai memusatkan perdagangan mereka di Malaka tersebut. Peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai ini diantaranya yaitu makam Malik As-Soleh, hikayat Raja-Raja Pasai, dan lonceng Cakra Donya. Selanjutnya, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1496. Kerajaan Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhyad Shah. Setelah berhasil melepaskan diri dari Kerajaan Pedir, Kerajaan Aceh kemudian diperintah oleh Sultan Alauddin Riyah Shah. Aceh mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini, banyak pedagang dari daerah lain yang datang ke Aceh untuk membeli hasil buminya. Setelah Iskandar Muda wafat digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Tata pemerintahan Aceh diatur dalam undang-undang yang disebut Adat Mahkota Alam. Berdasarkan tata pemerintahan tersebut, wilayah Aceh dibagi dalam wilayah Sagi dan wilayah pusat kerajaan. Setiap Sagi terdiri dari sejumlah mukmin dan dikepalai oleh Panglima Sagi yang disebut Hulu Balang Besar. Sebagai negara Islam, Aceh disebut Serambi Mekah karena Aceh menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dan untuk memperdalam Islam lebih dahulu belajar ke Aceh untuk mendapatkan dasar Islam yang kuat. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, tidak ada pengganti yang bijaksana sehingga menyebabkan kemunduran Aceh. Selain itu, mundurnya perdagangan Aceh akibat Malaka jatuh ke tangan Portugis, sehingga perdagangan Islam beralih ke Demak juga menyebabkan kemunduran Aceh. Peninggalan kerajaan ini yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, makam Sultan Iskandar Muda, hikayat Perang Sabi, dan kitab Batanus Salatin. Selanjutnya yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa.
Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-16 berkat perjuangan dan usaha Pangeran Jinbun atau Raden Patah. Beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan ini berkembang pesat adalah letaknya yang strategis serta terletak di tengah jalur perdagangan nasional yang menghubungkan antara barat dan timur serta mundurnya kerajaan Majapahit yang menyebabkan para pedagang Islam masuk ke Demak. Pendiri kerajaan Demak yaitu adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan pemerintah dipimpin oleh Pati Unus, putranya. Pati Unus menginginkan kerajaan Demak menjadi kerajaan dengan kekuatan maritim yang kuat. Hal ini ditandai dengan kuatnya armada laut kerajaan Demak. Portugis yang selalu berusaha memonopoli perdagangan merasa terganggu hingga beberapa kali kerajaan Demak melakukan pertempuran dengan Portugis di Selat Malaka. Setelah kematian Pati Unus pada saat pertempuran melawan Portugis, kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono. Pada masa Sultan Trenggono, kerajaan Demak berhasil ke puncak kejayaan. Pada masa itu, Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Blambangan berhasil dikuasai. Tidak heran kerajaan Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa pada awal abad ke-16. Sultan Trenggono gugur setelah pertempuran menaklukkan Pasuruan pada 1946 dan posisinya digantikan Sunan Prawoto. Kekacauan di Demak mulai terjadi setelah Sultan Trenggono wafat. Banyak sejumlah keturunan raja bertikai ingin merebutkan tahta kerajaan Demak. Peninggalan dari kerajaan ini yaitu Pintu Bledek, Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga. Selanjutnya, Kerajaan Cirebon berdiri pada tahun 1430 Masehi. Pada masa kekuasaan Kerajaan Pajajaran sekitar abad ke-16, Cirebon merupakan salah satu daerah kekuasaannya. Selanjutnya, Cirebon berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak. Menurut cerita di Jawa Barat, pendiri Kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, yang juga sebagai salah seorang wali songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Menurut cerita di Banten, Sunan Gunung Jati adalah Faleteha yang berkeinginan untuk menyebarkan Islam di kota-kota penting Pajajaran. Akan tetapi, sumber-sumber sejarah Cirebon mencatat bahwa Sunan Gunung Jati dan Faleteha atau Fatahillah adalah dua orang yang berbeda. Menurut sumber tersebut, Faleteha adalah menantu Sunan Gunung Jati yang menikahi anaknya, Nyai Ratu Ayu. Faleteha kemudian menjadi Raja Cirebon setelah mertuanya wafat tahun 1568. Pada masa pemerintahan Fatahillah, Kesultanan Cirebon berkembang sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam ke Majalengka, Kuningan, Kawali, Banten, dan daerah lainnya di Jawa Barat. Pada tahun 1568, Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Masa kejayaan atau keemasan Cirebon sebagai sebuah kerajaan berdaulat dimulai sejak diangkatnya Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Cirebon I sampai dengan berakhirnya pemerintahan Sultan Cirebon II, yaitu Pangeran Agung atau Panembahan Ratu, yakni dari mulai tahun 1479 sampai 1649. Masa Syarif Hidayatullah, Cirebon banyak melakukan gebrakan-gebrakan politik dengan menjalin persahabatan dengan kesultanan di Nusantara, terutama dengan Demak. Pada masa Syarif Hidayatullah tercatat Cirebon melakukan pembangunan besar-besaran seperti pembangunan istana Masjid Agung serta infrastruktur lainnya. Dan benih-benih kemunduran kerajaan Cirebon dimulai pada tahun 1649 sampai 1662 ketika Cirebon dipimpin oleh Panembahan Girilaya. Sebab-sebab kemunduran Cirebon ini ditenggarai karena bangkitnya tiga kekuatan politik besar di Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Mataram yang terletak di timur Cirebon dan VOC Belanda serta Kesultanan Banten yang terletak di barat Cirebon. Peninggalan dari kerajaan ini yaitu Istana Kasepuhan Cirebon, Kereta Singo Barong Kasepuhan, dan Istana Kacirebon. Selanjutnya, Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1526 Masehi. Semula Banten merupakan daerah kekuasaan kerajaan Hindu Pajajaran. Kemudian Banten direbut dan diperintah oleh Fatahillah dari Demak. Pada tahun 1552, Fatahillah menyerahkan Banten kepada putranya, Hasanuddin. Fatahillah sendiri pergi ke Cirebon dan berdakwah di sana sampai wafat. Di bawah pemerintahan Hasanuddin, Banten mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Lampung dan Sumatera Selatan.
Setelah wafat, Hasanuddin digantikan oleh putranya Panembahan Yusuf. Pada masa pemerintahannya, Pajajaran berhasil ditaklukkan. Panembahan Yusuf wafat pada tahun 1580 dan digantikan putranya Maulana Muhammad. Pada masa pemerintahannya, datanglah Belanda. Ia menyambut kedatangan Belanda dan oleh Belanda ia diberi gelar Ratu Banten. Sepeninggal Ratu Banten, pemerintahan dipegang oleh Abdul Mufakir yang masih kanak-kanak. Ia didampingi oleh walinya Pangeran Ronomenggolo. Pada tahun 1640, Abdul Mufakir diganti oleh Abu Mali Ahmad. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh Abdul Fattah yang bergelar Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa pemerintahannya, Banten mencapai kejayaan. Sultan Ageng mengadakan pembangunan seperti jalan, pelabuhan, pasar, dan masjid yang pada dasarnya untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Banten. Namun, sejak VOC turut campur tangan dalam pemerintah Banten, kehidupan sosial masyarakatnya mengalami kemerosotan. Kesultanan Banten mengalami kemunduran berawal dari perselisihan antara Sultan Ageng dengan putranya, Sultan Haji atas dasar perebutan kekuasaan. Peninggalan dari kerajaan ini yaitu Babat Banten, Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, Pelabuhan Karang Ngantuk. Berikutnya yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore berdiri pada abad 14. Secara geografis, Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki letak yang sangat penting dalam dunia perdagangan masa itu. Kedua kerajaan ini terletak di daerah Kepulauan Maluku. Kerajaan Ternate terdiri dari persekutuan 5 daerah, yaitu Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Sebagai pimpinannya adalah Ternate. Adapun Tidore terdiri dari 9 satuan negara disebut Ulisiwa yang terdiri dari Makian, Jailolo, dan daerah antara Halmahera sampai Irian. Kerajaan Ternate dipimpin oleh Zainal Abidin dan Tidore dipimpin oleh Sultan Nuku. Kedatangan Islam ke Maluku tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan yang terbentang antara pusat lalu lintas internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Kekuasaan Ternate dan Tidore mencakup pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Penghasilan utamanya adalah cengkeh, pala, rempah-rempah, dan ramuan obat-obatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Eropa. Ketika bangsa Portugis datang ke Ternate, mereka bersekutu dengan bangsa itu. Demikian juga ketika bangsa Spanyol datang ke Tidore, mereka juga bersekutu dengan bangsa itu. Portugis akhirnya dapat mendirikan benteng Sao Paulo di Ternate dan banyak melakukan monopoli perdagangan. Tindakan ini menimbulkan perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Sultan Hairun kemudian ditangkap tetapi dilepaskan kembali, akan tetapi dibunuh setelah disuruh berkunjung ke benteng Portugis. Sultan Ba'abullah memimpin perlawanan untuk mengusir Portugis dari Maluku sebagai balasan terhadap kematian ayahnya. Benteng Portugis dikepung selama 5 tahun, tetapi tidak berhasil. Sultan Tidore yang berselisih dengan Ternate kemudian membantu melawan Portugis. Akhirnya benteng Portugis dapat dikuasai setelah Portugis menyerah karena dikepung dan kekurangan makanan. Kerajaan Ternate mengalami kemajuan pada saat pemerintahan Sultan Ba'abullah dan kemundurannya yaitu adanya tindakan adu domba yang dilakukan bangsa asing Portugis dan Spanyol untuk memecah belah kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore dengan tujuan untuk memonopoli semua rempah yang ada di wilayah tersebut. Peninggalan kerajaan Ternate dan Tidore yaitu Istana Sultan Ternate, Masjid Jami Ternate, Benteng Torre dan Tahula, dan Istana Ki. Yang terakhir adalah Kerajaan Gua-Talo atau Makassar, berdiri pada abad 16. Di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan, tetapi yang terkenal adalah Goa, Talo, Wajobone, Sopeng, dan Luwu. Dengan adanya dakwah dari Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman, Sultan Alauddin atau Raja Goa masuk Islam. Setelah Raja memeluk Islam, rakyat pun segera ikut memeluk Islam. Kerajaan Goa dan Talo kemudian menjadi satu dan lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar dengan pemerintahannya yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berhasil memperluas pengaruh Kerajaan Makassar sampai ke Matos, Bulukumba, Mandar, Sulawesi Utara, Luwu, Butun, Selayar, Sumbawa, dan Lombok. Salah satu kemajuannya yaitu terjadi pada masa Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin juga berhasil mengembangkan pelabuhannya dan menjadi bandar transit di Indonesia bagian timur pada waktu itu. Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya dan semangat perjuangannya. Makassar menjadi kerajaan besar dan berpengaruh terhadap kerajaan di sekitarnya. Perkembangan Makassar menyebabkan VOC merasa tersaingi. Makassar tidak tunduk kepada VOC, bahkan Makassar
itu rakyat Maluku melawan VOC. Kondisi ini mendorong VOC untuk berkuasa di Makassar dengan menjalin kerjasama dengan Makassar, tetapi ditolak oleh Hasanuddin. Oleh karena itu, VOC menyerang Makassar dengan membantu Arupalaka yang telah bermusuhan dengan Makassar. Akibatnya, benteng Barombong dan ibu kota Sombo Opu jatuh ke tangan musuh. Hasanuddin ditangkap dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Kegoyahan kerajaan Gorontalo ini adalah karena kehadiran penjajah Belanda. Padahal sebelumnya saat dipimpin raja-raja sebelum Sultan Hasanuddin, Gorontalo aman-aman saja. Karena rasa nasionalisme yang tinggi membuat Sultan Hasanuddin peduli kepada tanah air, sehingga berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda dan mengusirnya dari bumi pertiwi. Perjuangan itu pun diteruskan oleh putranya bernama Sultan Mapasomba. Pasukan militernya semakin diperkuat, namun hasilnya kalah cerdik dan kalah persenjataan. Nah, inilah yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Gorontalo. Dan untuk peninggalan dari kerajaan Gorontalo yaitu Benteng Somba Opu, Masjid Katangka, dan Istana Bela Lompoa. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Perkembangan agama Islam di wilayah Nusantara dimulai dengan cara damai, melalui para bangsawan dan rakyat yang pada umumnya melalui kegiatan perdagangan dan para pendakwah. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi sampai 12 Masehi. Islam di Indonesia sudah ada pada abad ke-7 dari beberapa catatan sebagai berikut. Pada seminar masuknya Islam di Indonesia di Aceh, sebagian dasar adalah catatan perjalanan Al-Mas'udi yang menyatakan bahwa pada tahun 675 Masehi terdapat utusan dari Raja Arab Muslim yang berkunjung ke Kalingga. Pada tahun 648 diterangkan telah ada koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera. Kemudian dari Hari W. Hazard dalam Atlas of Islamic History 1945 diterangkan bahwa kaum muslimin masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dilakukan oleh para pedagang muslim yang selalu singgah di Sumatera dalam perjalanannya ke Cina. Kemudian perkembangan peradaban Islam abad ke-13 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Perkembangan peradaban Islam pada abad ini didominasi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dengan semakin mundurnya kekuasaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi di wilayah Nusantara. Pada maka para pedagang muslim yang kemungkinan disertai pula oleh para pendakwah mendapatkan keuntungan dagang juga keuntungan politik. Mereka menjadi pendukung bagi kemunculan kerajaan-kerajaan yang bercolok Islam seperti kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur laut Aceh, tepatnya dekat kota Luxeumawe atau Aceh Utara pada saat ini. Daerah tersebut yang merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia diperkirakan berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kemudian perkembangan peradaban Islam di Indonesia pada abad ke-17 Masehi sampai sekarang. Pada abad ke-17 Masehi atau tahun 1601 kerajaan Hindia Belanda datang ke Nusantara untuk berdagang. Namun pada perkembangan selanjutnya mereka menjajah daerah ini. Belanda datang ke Indonesia dengan kamar dagangnya VOC. Sejak itu hampir seluruh wilayah Nusantara dikuasainya kecuali Aceh. Saat itu antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara belum sempat membentuk aliansi atau kerjasama. Hal ini menyebabkan proses penyebaran dakwah terpotong. Dengan sumuliyatul kesempurnaan Islam yang tidak ada pemisahan antara aspek-aspek kehidupan tertentu dengan yang lainnya, ini telah diterapkan oleh para ulama saat itu. Ketika penjajah datang, para ulama mengubah pesantren menjadi markas perjuangan. Para santri menjadi jundullah atau pasukan Allah yang siap melawan penjajah, sedangkan ulama menjadi panglima perang. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia diantaranya yaitu jalur perdagangan, jalur kekuasaan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, dan yang terakhir jalur pesantren. Dari perjalanan panjang perkembangan peradaban Islam di Indonesia menghasilkan
Peradaban-peradaban yang sangat besar pengaruhnya bagi bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan, baik pendidikan, organisasi, adat istiadat, seni, politik, maupun ekonomi. Aceh, tepatnya dekat kota Lhokseumawe atau Aceh Utara pada saat ini. Daerah tersebut yang merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia diperkirakan berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kemudian perkembangan peradaban Islam di Indonesia pada abad ke-17 Masehi sampai sekarang. Pada abad ke-17 Masehi atau tahun 1601 kerajaan Hindia Belanda datang ke Nusantara untuk berdagang. Namun pada perkembangan selanjutnya mereka menjajah daerah ini. Belanda datang ke Indonesia dengan kamar dagangnya VOC. Sejak itu hampir seluruh wilayah Nusantara dikuasainya kecuali Aceh. Saat itu antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara belum sempat membentuk aliansi atau kerjasama. Hal ini menyebabkan proses penyebaran dakwah terpotong. Dengan sumuliyatul kesempurnaan Islam yang tidak ada pemisahan antara aspek-aspek kehidupan tertentu dengan yang lainnya, ini telah diterapkan oleh para ulama saat itu. Ketika penjajah datang, para ulama mengubah pesantren menjadi markas perjuangan. Para santri menjadi jundullah atau pasukan Allah yang siap melawan penjajah, sedangkan ulama menjadi panglima perang. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia diantaranya yaitu jalur perdagangan, jalur kekuasaan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, dan yang terakhir jalur pesantren. Dari perjalanan panjang perkembangan peradaban Islam di Indonesia menghasilkan peradaban-peradaban yang sangat besar pengaruhnya bagi bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan, baik pendidikan, organisasi, adat istiadat, seni, politik, maupun ekonomi.